Ya. Ya nggak muluk-muluk sih, semoga sehat aja. Amin. Terus masalahnya makin berkurang gitu. Terus bisnisnya makin lancar. Punya program baru, bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu aja. Katanya mau bikin tower nih. Liburan Nanti lah, duitnya belum cukup. Tahun Itu kan baru? angan-angan. Tahun baru ada liburan nggak Ki? Ada mau pergi keluar kota nih tanggal 30. Ajak anak-anak juga. Ajak semua lah. kemana? Gua tahu aja, ntar juga tahu. Follow dong Instagram gua yang baru. Kita Mirzani Mawardi _172. Kenapa mau ke situ, Kak Niki? Hah? Kenapa mau ke daerah situ yang Request kan dari anak-anak bagaimana? Karena ada pantai gitu. Itu aja sih. Emang anak-anak yang request bagaimana? Iya, anak-anak yang request. Kalau gua kan tergantung requestan. Sampai tanggal 3, karena tanggal 4 udah mulai syuting lagi. Mungkin ada destinasi selanjutnya mungkin dari pantai atau kemana? Nanti lah kalau udah pada buka nih bandara-bandara luar negeri, pengennya sih keluar ke Jepang gitu. Kita kapan syuting bareng Lesti atau gimana? Hah? Syuting bareng siapa? Lesti Bilar gimana? Enggak, belum. Syuting di TV lain itu mah, beda, bukan buat Nikita Kepo. Niki mau maknanya 2020 gimana Ki dengan pandemi dan banyak? Ini sih 2020 tahun tersuram. Kenapa Ki? Ya iyalah, pandeminya pas di bulan setelah gue ulang tahun di tanggal 22 kan semua lockdown tuh. Sampai 6 bulan, diperpanjang lagi 7 bulan, diperpanjang lagi 8 bulan. Otomatis kan gue syuting waktu itu stop 4 bulan. Beberapa program yang syuting di outdoor berhenti 4 bulan tuh. Ada yang 4, ada yang 5, bahkan ada yang nggak syuting lagi alias bungkus gitu kan. Tapi alhamdulillahnya program Nikita Kepo tetap ada sampai sekarang. Terus bisnis yang tadinya salon rame kan gara-gara pandemi kan, jadi orang takut tuh awal-awal kan, kayaknya kalau orang yang kena covid itu kayak satu penyakit yang aib banget, yang serem gitu kan. Kalau sekarang udah santai, gue kena covid nih jangan deket ya gitu. Kalau dulu kan awal-awal pada takut, jadi salon pun bukanya paling cuma bisa ngambil beberapa tamu aja gitu. Terus belum lagi masalah besar di akhir tahun, pas di bulan Desember penutupan akhir tahun gitu sih. Itu aja. Semuanya apa? Hikmahnya apa Ki? Gimana apa ya? Buat gue dari tahun ke tahun tuh sama aja sih. Jadi sekarang lebih jadi kerja keras dong untuk balikin yang 4 bulan 5 bulan itu. Apa? Lu ngomong apa Jadi sih? lebih kerja keras balikin yang 4 bulan yang Kerja keras? Enggak, kan tetap ada bisnis yang online itu kan tetap jalan. Kalau itu kan nggak ngaruh sama sekali. Akun Instagramnya jadi permanen pakai yang sekarang atau gimana? Enggak, kan ini kan bukan Instagram yang hilang pertama kali. Dulu kan 10 kali apa 12 kali balik lagi. Cuman karena ini terbentuk cuti bersama sampai tahun baru nanti tahun depan baru bisa hidup lagi Instagramnya. Kenapa sih kok bisa? Hah? Iya, Instagram kenapa bisa? Ya nggak tahu, coba lu tanya Instagram lah. Jangan tanya gue. Kan ini Terakhir nggak ada posting apa-apa ya? Terakhir nggak ada, ya biasalah. Gue kan, ya kan kalian tahu sendiri, nggak usah gue jelasin lah, ya kan. Nggak ada yang menyinggung siapa-siapa? Nggak ada. Kalau gue mau menyinggung udah biasa, tapi kayaknya setiap postingan gue biasa aja. Bahkan postingan-postingan yang lain di Instagram yang lain banyak, tapi nggak ada yang di tag down. Tapi kalau gue sih pasti balik, karena kan tuh udah contreng biru. jadi nggak kaget lo? Enggak lah, lu aja yang kaget, orang udah pada tahu juga. Riki, melihat kasus video GA yang diduga GA prosesnya ada terlalu lama, melihatnya gimana sih? Aduh, gue nggak ngerti, lu ngomong apa nggak jelas. Bukan. Kasus video yang diduga GA kan Riki prosesnya kan ada sedikit lama nih. Tadi itu melihatnya seperti apa sih? Ya kan semua, aduh kok ngomongin gituan. Ya nggak tahu lah, itu kan tergantung institusinya. Kan siapa aja nih, kan setiap tahun itu kan ganti-ganti tuh. Kapolrinya ganti segala macam, otomatis kan strukturnya juga ganti. Berarti kan mereka harus ngikutin mekanisme yang ada di situ. Tadi ini kan juga pernah seperti itu ya, maksudnya. Gue nggak ada video gitar ya. Bukan, maksudnya kasusnya diprosesnya agak sedikit lama. Ya kebijakan masing-masing sih. Kalau gue mah dia kan dia diurusnya di bagian apa ya, itu biasanya kan mereka punya kebijakan dan ketuanya siapa nih, biasanya dari ketuanya. Tapi sih kalau gue berharap ya semoga kasusnya GA itu nggak diperpanjang lah. Ya udahlah. Tapi lu ada komunikasi sama dia? Hah? Ada komunikasi ya? Ada awal-awal, ya gue sih semangatin aja gitu, kayak sesama perempuan sebagai seorang ibu juga, maksudnya ya udah cukup lah gitu. Itu juga kan bukan kesalahan ya anyway gitu, jadi ya udahlah nggak usah diperpanjang sih kalau kata gue. Terakhir kemarin dia diperiksa nggak ada komunikasi lagi ya? Enggak, cuman semangatin aja itu. Gue tuh orangnya kan nggak mau ganggu segala macam. Pada kasihan ada anak gitu. Ya pertama kasihan ada anak, kedua kan dia kan maksud gue
Jadi merekam itu kan bukan untuk disebar-sebar gitu kan, untuk konsumsi sendiri. Buat gue sih sebetulnya hal-hal yang wajar ya buat kita orang dewasa, misalkan membuat sesuatu gitu ya. Cuman resikonya ya gini, kalau handphone hilang atau dijual otomatis kan bisa keambil lagi tuh. Nah itu yang harus diwaspadai sebetulnya. Soal greeting. vaksin yang mau udah mau datang ke Indonesia, lu bakalan berani nggak sih jadi orang yang pertama? Lu dulu deh abis itu gua nggak berani. Soalnya kan gua baca-baca nih, vaksin itu kan datangnya dari Cina ya. Kita nggak pernah tahu ingredientsnya apa. Tapi kalau misalkan udah ada yang divaksin awalan dan baik-baik aja. Tapi maksud gue gini loh, kalaupun baik-baik aja kan nggak mungkin kelihatan sebulan, 2 bulan atau 3 bulan kan. Pasti kan nanti dampaknya mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Jadi gue mah minum vitamin aja deh. Iya, alhamdulillah gue nggak sakit gitu, nggak pernah demam, nggak pernah yang sampai penciuman gue hilang atau gue nggak bisa ngerasain makanan. Tapi kemarin sempat OTG juga. OTG gue 3 hari doang, cuy. Itu kapan sih? Jadi gini, tadinya gue mau taruh di Instagram bahwa gue juga terjangkit virus COVID-19 tadinya. Tapi gue nggak ada gejala, gue nggak demam, gue nggak hidung gue nggak mampet, gue makan malah banyak gitu kan. Nah pas gue lagi iseng-iseng swab sama anak-anak, gue negatif gitu. Ya udah, gue pikir gini, kalau sampai hari ketiga atau kelima gue masih negatif, gue akan bilang nih bahwa gue terjangkit. Ternyata 3 hari gue swab, positif kan? Pas 3 hari gue swab negatif. Itu barengan sama Lintang itu. Semua enggak, Lintang mah awalan kena dia. Kalau dia bukan OTG, kalau dia emang ada gejala. Kalau gue tuh nggak ada gejala sama sekali. Nah, itu makan apa Kapan itu aja? kali? Ki? Sebulanan yang lalu, cuman 3 hari gue positif. Makannya apa Panik, aja? Ki. Makan Paniknya vitamin kayak C gimana, apa? Ki? Nggak panik karena gue nggak ada gejala. Cuman di swab gitu doang. Positif aja, biasa aja. Yang bikin lo nggak terlalu panik tuh apa sih? Ki? Karena gue nggak ada gejala, orang di rumah juga nggak ada gejala. Jadi santuy gitu. Nah, cuman kan jadinya gue harus swab lagi. Jadi gue tuh kayak kepikiran kayak masalahnya kan gue ada anak-anak nih, kasihan. Jadi sekarang tuh setiap seminggu sekali gue pasti swab dan negatif alhamdulillah. Ternyata yang gue makan vitaminnya tuh bagus banget. Adalah rahasia. Olahraga rajin juga nggak, Ki? Sama olahraga, gue tuh kan pencinta olahraga ya. Jadi ya mungkin ya karena itu juga sih. Karena Ki positif begitu apa karena waktu itu begadang apa kurang tidur? Enggak, gue kena kayaknya dari temen gue yang nggak mau ngomong kalau dia pun sebetulnya positif tapi dia OTG juga. Teman syuting Tapi dengan status kayak gini gak ada ketakutan jadi Enggak, gue jadi sini juga kemarin swab lagi negatif terus alhamdulillah. Ki, tapi yang buat OTG gitu jadi takut nggak sih menurut lo tuh OTG? Takutnya gini loh, ketika kita imunnya lagi nggak bagus terus kita ketemu sama orang OTG kita yang kena gitu. Makanya sekarang mah COVID itu udah bukan yang hal yang tabu yang kayak awal-awal kan. Dulu kan kayaknya kalau ada yang kena COVID perawatannya aja harus pakai yang astronot segala macam. Sekarang udah bisa lebih longgar. Ya mudah-mudahan cepat berlalu lah 2021. Ki, greeting tahun baru Ki, dan harapan lo ke depannya gimana? Gue lagi jelong lagi. Udah nggak apa-apa Ki, udah cakep. Ya, Nyai masa. Hai, saya Nikita Mizani mau mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga kita bisa jadi orang yang lebih baik lagi dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan virus COVID-19 ini segera berlalu di tahun 2021.